Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadi Siswoyo. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Sebagai mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia, pasti. Ya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tetapi pada nyatanya, masih banyak ditemui kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia, entah itu secara tulisan maupun secara lisan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara tentang beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kesalahan penggunaan di. Kita sering sekali melihat tulisan-tulisan seperti ini. Pertanyaannya, apakah penggunaan tulisan di pada contoh tadi sudah benar? Sebelumnya kita akan membahas di terlebih dahulu. Di memiliki dua peran, yang pertama sebagai imbuhan dan yang kedua sebagai kata depan. Sebagai imbuhan, di berfungsi untuk kata kerja pasif, sedangkan sebagai kata depan, di berfungsi untuk menyatakan tempat. Lalu bagaimana cara kita untuk membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan? Yang pertama, jelas dari fungsinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di sebagai imbuhan berfungsi untuk kata kerja pasif, sedangkan di sebagai kata depan berfungsi untuk menyatakan tempat. Yang kedua, dari segi penulisan. Dari segi penulisan, kalau di sebagai kata depan, maka penulisannya dipisah. Lalu ketika di menjadi imbuhan, maka penulisannya harus digabung. Seperti contoh, dimakan. Di sini di berperan sebagai imbuhan, maka penulisannya harus digabung. Atau disewakan, juga di berfungsi sebagai imbuhan, maka tulisannya harus digabung. Berbeda dengan di sana, karena di menggunakan kata tempat atau keterangan tempat, maka di penulisannya dipisah. Baiklah, jadi itu perbedaan di. Jadi teman-teman jangan salah lagi untuk menggunakan kata di ya. Teman-teman harus tahu bagaimana menggunakan di sebagai kata depan atau di sebagai imbuhan. Yang kedua, penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu nya. Siapa namanya? Boleh minta nomor teleponnya? Mungkin teman-teman sering mendengar hal tersebut ketika bertemu orang baru atau bertemu keluarga yang belum kita kenal. Sekilas pertanyaan atau kalimat tersebut terlihat seperti biasa saja, tetapi sebenarnya kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut salah. Apa salahnya? Perlu diketahui bahwa katanya adalah bentuk penggunaan kata ganti kepunyaan untuk orang ketiga. Jika dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan her atau his. Jadi kurang tepat jika kamu bertanya kepada orang kedua tetapi malah menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Pertanyaan siapa namanya, jika diartikan secara harfiah, maka artinya adalah siapa nama dia. Terlihat jika strukturnya salah ketika digunakan untuk berbicara dengan orang kedua. Nah, ketika ada yang bertanya kepada Anda siapa namanya, maka Anda bisa menjawabnya dengan maksud Anda siapa yang Anda anggap dia, seperti itu. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan benar apabila pertanyaannya seperti ini. Siapa nama Anda atau siapa namamu? Nah, kira-kira seperti itu kesalahan penggunaan kata ganti kepunyaannya. Yang ketiga, imbuhan ir. Kemungkinan besar kata mengorganisir tidak asing lagi di telinga kita. Mengorganisir bisa kita artikan sebagai mengatur, menyusun, atau menata. Sebenarnya tidak sepenuhnya kata tersebut salah, tetapi ada kesalahan di bagian akhir, yaitu imbuhan kata ir di akhir kata mengorganisir. Mengapa itu salah?
Karena pada kaidah kebahasaan Indonesia tidak ada imbuhan atau akhiran ir, tetapi yang benar adalah isasi. Jadi kita harus mengganti kata-kata tersebut dengan akhiran isasi, bukan menggunakan ir. Sehingga ketika kita mengatakan mengorganisir, maka kita harus menggantinya dengan mengorganisasi. Ketika kita mengatakan meminimalisir, kita harus menggantinya dengan meminimalisasi. Ketika kita mengatakan menetralisir, kita bisa menggantinya dengan meminimalisasi. Jadi seperti itu kawan-kawan. Tidak ada imbuhan ir dalam kaidah kebahasaan Indonesia. Dan yang keempat ini adalah hal yang sering terjadi, yaitu pemakaian kata yang keliru. Sering sekali kita sebagai mahasiswa atau siswa atau bahkan kita sebagai peserta dalam sebuah acara, kita mendengar kata absensi. Biasanya diucapkan oleh panitia, jangan lupa ya nanti absensi. Lalu apa yang salah dari kata absensi? Absensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak hadir. Maka jika diartikan kata-kata yang disebutkan panitia atau guru-guru biasanya seperti jangan lupa nanti absen, berarti mereka sedang mengatakan jangan lupa nanti tidak hadir. Nah, itulah penggunaan kata yang keliru. Sebenarnya kata absensi itu bisa diganti dengan kata presensi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kehadiran. Jadi teman-teman, kita harus cermat dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam masalah makna. Jangan tertipu dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita menjadi salah dalam berbahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, harapan saya setelah video ini dibuat, kita sama-sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kita lebih baik lagi. Ya, harapan saya kita harapan saya ke depan kepada kita generasi muda Indonesia supaya nggak hanya jago untuk berbicara bahasa asing seperti which is literally, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri masih salah kaprah. Ya, saya masih belajar dan teman-teman juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Gimana subscribe? Udah deh, subscribe pokoknya, subscribe.